saja supaya berdekat kepada bapak-bapak gembala, pimpinan-pimpinan, organisasi sinode, kepada semua saudara. Saya kasih satu persatu suatu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk perjuangan Bapak Gubernur Tarigan, istri dan tim. Tepuk tangan buat mereka. Semoga kita sudah berjuang sampai hari ini ada sponsor Minggu TV yang online. Kita belajar di Kabupaten Lampung batasan dengan Provinsi Aceh. Terima kasih untuk Ibu Moderator luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Terima kasih bukan lain dengan firman Markus. Justru ayat itu semua pakai. Sudah berdahulu. Tidak apa-apa kita yang baik, kita siap belajar. Saya mau cek dulu bagaimana suara saya di Instagram, Facebook. Kalau ada ayatnya kita ambilkan. Kalau kita bicara tentang pemimpin atau kepemimpinan, saya akan mulai dengan dua pertanyaan dan jawabannya sama walaupun pertanyaannya berbeda. Coba dengar. Secara logika, manusia atau hewan yang perlu pemimpin? Logika. Pertanyaan kedua sama tapi kebalik. Secara fakta, manusia atau hewan yang perlu pemimpin? Berarti pertanyaannya, Bapak duduknya gak enak, ambil sepeda ke sini saja. Ayo, yang pertama, secara logika, manusia atau hewan yang perlu pemimpin? Hewan. Tapi secara fakta, manusia. Maka itu sampai hari ini tidak ada pilkada di dunia mereka. Aku gak percaya. Betul tidak? Sampai hari ini di dunia hewan tidak ada pilkada, pemilihan kepala daerah. Dunia itu tidak saya tanya, tapi jawaban. Siapa lebih terbaik antara kita dengan mereka? Ternyata mereka jauh lebih tahu aturan, mereka jauh lebih terbaik. Mungkin ibu bagi konsumsi nanti saja ya. Ayo kita dengar dulu konsumsi. Ibu tolong diam dulu. Ya, terima kasih. Duduk saja. Kalau harus biarkan dari sana. Kalau kita menyetujui fakta, mengapa yang tak punya pemimpin lebih tertib, lebih tahu aturan daripada kita? Bahkan selalu terjadi. Pemilu sudah lewat 14 Februari 2024. Tapi inilah manusia, milih sendiri, kecewa sendiri. Betul? Berapa kali terjadi pilkada, entah di kabupaten, entah di provinsi, pemilu di negara, selalu ada. Nah, kalau kita melihat fakta ini, maka seharusnya semua kita jadi pemimpin supaya aman. Loh, mau nggak amin? Betul? Nah, inilah fakta dalam hidup kita. Maka itu kalau Tuhan memilih kita, memanggil kita menjadi pemimpin, ini anugerah yang luar biasa. Sebab ternyata yang berkaki 4 dan sejenisnya itu lebih hebat dari kita. Betul? Ayo kita mengaku. Nah, bagian sesi yang pertama ini kita akan belajar. Ternyata maaf kalau saya meralat dari tema. Kita ini dipanggil jadi pemimpin tidak hanya untuk gereja. Kita ini dipanggil jadi pemimpin tidak hanya untuk jemaat. Mari kita buka Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2 mulai ayat yang kedua. Yesaya pasal 2 itu satu sedikit pesan. Coba ya. Akan terjadi apa di hari-hari terakhir? Begini kata Tuhan.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Sekarang ini ada di langit itu gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudara perhatikan, ketika rumah Tuhan ditegakkan paling tinggi di antara yang tinggi, lihat, gunung rumah Yahweh berdiri tegak di hulunya gunung-gunung. Saya tidak tahu di daerah Kabupaten Langkat atau Sumatera Utara ini gunung apa yang paling tinggi? Gunung-gunung Sinabung, Karonya. Dan di antara gunung-gunung yang tinggi itu ada satu di atasnya. Bayangkan, gunung-gunung sudah tinggi, tapi ada satu yang berdiri di atas gunung-gunung itu. Coba bayangkan sebentar, paling tinggi. Nah, disitulah rumah. Mengapa ada firman seperti ini? Supaya manusia yang jauh dari tempat rumah Tuhan itu, kalau mereka mencari rumah itu, mereka akan tersesat karena jauh sudah melihat. Nah, perhatikan firman ini. Siapa yang akan datang? Baca. Setelah titik komanya, siapa yang akan datang? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Maaf, firman ini yang hampir kita lupakan, bahwa yang akan ke rumah yang Tuhan, ke gereja, itu bukan cuma yang sudah Kristen. Betul tidak? Kerinduan Tuhan kepada ada kita, ada gerejanya, maka segala bangsa. Berarti banyak yang sedih, banyak berduyun-duyun. Ini bahasa Melayu. Kalau berduyun-duyun 10 orang, 20 orang, untuk apa? Ayat 3. Dan belum selesai. Dan banyak suku bangsa akan pergi kemana? Ke rumah Yahweh Tuhan kita. Lalu mereka saling ngajak, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yahweh. Nah, apa yang mereka cari? Baca supaya Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalan. Di dunia ini hanya ada satu pribadi, satu, bukan dua, bukan tiga, apalagi 100. Di dunia ini hanya ada satu pribadi yang tegas pernah berkata, aku lagi. Siapa dia? Yesus. Suatu kali saudara, kira-kira tahun 79, mati-mati. Saya tidak ingat, kira-kira 79. Di sebuah kampus Universitas Katolik Widya Mandala di Surabaya, PMK, Persatuan Mahasiswa Kristen, itu mengundang beberapa PMK dari kampus-kampus lain. Kalau saya tidak salah ingat, hari itu kumpul hampir 1.000 mahasiswa-mahasiswi dari kira-kira 17 kampus Kristen. Pembicaranya ada dua, satu bantuan Jeremiarin, dua satu. Ketika sesi tanya jawab, kaget juga. Ternyata dari salah satu peserta itu menyebut namanya Muhammad siapa? Saya dari Universitas
Institut Agama Islam Negeri Surabaya. Wah, saya melihat panitia maupun peserta, kok bisa? Kita nggak mudah yang dari luar, kok bisa? Kenapa? Terima kasih Pak. Luar biasa. Ini pemimpinannya. Gak disuruh langsung. Bayangkan kalau saudara panitia pertemuan Kristen, lalu ada yang masuk dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Sumatera. Ketika suasana sedikit panik dan tegang, saya berdiri, saya berkata gini, saudara, tenang, justru kita bersyukur kalau ada saudara kita dari Islam mau ikut tadi. Tujuannya saya ngomong ini walaupun gak diundang, tapi ketika diberi kesempatan tanya, saya kelapa. Sebab dia yang harus dicatat dia jawab, dia nggak mau jawab saya saja. Begini pertanyaan. Rupanya mahasiswa ini belajar membaca Alkitab dengan teliti. Sebab dalam memberi pertanyaan itu dia bisa sebut ayat-ayat yang sangat bertentangan. Nah, salah satu contoh ayat ini. Ternyata agama Bapak Ibu agama yang paling sombong di dunia. Karena dia mengutip Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat yang mana? Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Nah, yang dikupas kalimat terakhir. Tidak akan ada orang sampai ke surga kalau tidak ada mata. Saudara, ketika dia menjelaskan sombongnya kalimat itu, jujur logika saya menerima. Salah satu bertanya, lalu yang lain bagaimana kalau lewat Yesus? Apakah semua orang bangsa di Kristen? Tajam pertanyaan-pertanyaannya. Nah, saya percaya semua kita, para pemakaran, para pembicara, baik di gereja maupun di acara-acara umum, pernah nggak menemukan penanya yang sangat kritis dan pertanyaan-pertanyaan itu disusun dengan kata-kata begitu rupa sampai itu pertanyaan yang mematikan. Berarti kata saya, kalau kita pemakaran, memberi seminar ceramah, diberi pertanyaan yang mematikan, pertanyaan itu nggak perlu dijawab. Nah, coba lihat lagi. Agama Bapak agama paling semua harus lewat Yesus. Kalau tidak nggak masuk surga. Berani ngomong salah? Berani ngomong salah? Iya, ya benar memang begitu kata Yesus. Sambil dia merocos, saya berdoa Tuhan beri saya hikmat untuk menjawab ini. Karena saya belum pernah ditanya orang seperti itu. Ketika dia masuk ngomong, Roh Kudus masuk dengan hikmat yang sangat. Sudah selesai? Saya tidak menjawab saudara, karena mereka perlu jawab. Saya memberi contoh dalam hidup. Anggaplah yang Yesus katakan yang saudara baca Yohanes 14 ayat 6 itu sebuah iklan. Tahu iklannya? Atau untuk memasarkan produk. Seandainya di Surabaya suatu hari ada pabrik sabun mengiklankan kalimat, inilah satu-satunya pabrik sabun di dunia. Siapapun yang pakai sabun mandi ini sekali pakai akan tetap bersih sampai mati, nggak perlu mandi. Mau coba? Loh, saya tanya, mau coba nggak? Kalau dia mau itu dia boleh bersabun terus. Tapi belum selesai. Ternyata setelah beberapa waktu kemudian ada pabrik sabun yang kedua muncul, dan ternyata iklannya sama. Inilah satu-satunya sabun mandi, siapa sering pakai sering mati nggak perlu mandi. Terus saya tanya, kalau ada dua iklan yang sama,
jangan melihat miliar. Tapi kalau cuma ada satu iklan, mau coba beli? Nggak usah tanya, mau coba beli? Oh, misalnya iklannya nggak benar, ya sudah. Jangan di sini Pak, bukunya atau apres itu coba geser. Mau? Nah, saya tanya. Dari cara saudara bertanya, saudara ini seorang kutu buku, saya bilang. Ya, saya posisi 3, tapi saya akan bantu tanya. Wah, saudara ini kelihatan suka baca buku. Waktu dia mau beli pertanyaan, dia sebut penulis ini, dia sebut ini. Wih, hebat saudara, saya mengakui, saya tahu. Nah, karena saudara banyak baca buku, apakah saudara pernah baca buku apa saja, nggak cuma buku agama, yang pernah berkata, kalau nggak lewat aku, nggak bisa masuk. Nah, dia mulai mikir, ini pertanyaan mematikan juga buat dia. Walaupun dengan berat, dia menggunakan bahasa yang sangat indah. Belum pernah. Bukan tidak. Ngerti ya cara orang ngomong? Ya sudah sekali belum. Tapi menurut saya tidak pernah orang yang pernah berkata, kalau nggak lewat aku nggak sampai ke sini. Nah, karena cuma ada satu saja, saya tantang, ayo kita coba. Betul nggak? Nah, saya tidak tahu dia mau tidak tidak. Nanti ternyata yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang gereja. Maaf kalau saya berkata gereja, jangan tanya gereja apa? Aliran apa? GBKP, KKBP, Katolik, Pentakosta, itu nggak termasuk semua. Yang disebut kitab Yesaya adalah gerejanya Tuhan Yesus yang tidak dikotak-kotak oleh nama pendiri gereja Tuhan. Setuju saya? Maaf saya harus ngomong, sampai hari ini yang menjadi kesedihan hati Bapa di surga dan hati Tuhan Yesus, ketika gereja memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, lalu orang itu mengaku percaya, sebelum sampai kepada putusan baptis, tiba-tiba pertanyaannya begini. Kalau begitu, saya gabung gereja mana? Jujur, pertanyaan ini menyakitkan hati Tuhan Yesus. Gerejanya ada berapa? Gerejanya Tuhan Yesus ada berapa? Satu. Tapi mengapa kalau ada orang yang baru memutuskan percaya Yesus bertanya, aku masuk gereja mana? Ini melukai hati. Saya tidak tahu sampai kapan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan hilang. Saya tidak tahu. Sulit. Bahkan jumlah pemecahan gereja terus. Di antara semua daerah di Indonesia, Pulau Nias itu paling cepat. Perpecahan gereja yang gila-gilaan di Pulau Nias. Ada orang Nias di sini. Tersinggung sedikit pecah buat gereja bawah. Betul lah. Saya bingung. Saudara, ini fakta. 94 saya pertama kali ke Nias. Ada sekian gereja. 9 saya balik. Ada gereja berapa? Maaf. Saya nggak tahu sekarang
sudah berapa nama gereja sini jadi pecah. Aneh. Maaf saudara. Percaya nggak di surga nggak ada kapel-kapel? Kapel Katolik, kapel Protestan, kapel percaya? Oke, kita tinggalkan. Jadi yang dinubuatkan Yesaya pasal 2 itu bukan gereja ABCDEFG, tapi gereja yang hanya nama Yesus disebut tanpa embel-embel dogma dan dogma. Apa itu? Saya pegang satu dogma karena saya berasal dari salah satu gereja yang berbadan hukum di Indonesia. Tetapi dalam pelayanan saya tidak pernah memunculkan nama gereja saya, sebab itu tidak penting. Saya punya prinsip begini. Maka itu dalam pelayanan saya bisa masuk ke semua gereja, termasuk Advent. Saya pernah diundang pelayanan. Satu kali memberkatkan nikah di gereja Katolik. Kan nggak mungkin saya pendeta karismatik memberkati gereja Katolik. Tapi opung dia pengantin perempuan, dia orang Batak, pengacara terkenal. Saya kasih. Mati-matian dia tidak mau cucu kesayangannya diberkati gereja Katolik karena dia asli Protestan. Wih, itu 4 bulan ke depan saya hadapi satu masalah saya. Salah satu anak saya punya teman baik, sangat. Hari itu anak saya datang, kalau teman saya sampai nangis. Kenapa? Teman ini pacaran hampir 8 tahun, tapi sampai sekarang gak bisa menikah. Sebab orang tua yang satu itu Protestan, orang yang satu itu Katolik. Mereka ribut, harus di Katolik yang satu ini. Dan saya coba datang ke mereka. Umur mereka sudah hampir 30. Nah, dalam undang-undang perkawinan Republik Indonesia tahun 74, saya lupa batasnya. Seorang anak gadis maksimal umur berapa? Bisa menikah tanpa orang tua. Seorang pemuda umur batas sekian bisa menikah tanpa orang tua. Ada peraturan itu. Nah, ketika saya tanya mereka, kalian ini sebetulnya bisa menikah tanpa orang tua? Undang-undang perkawinan Republik Indonesia tahun 74 menyetujui. Tapi masalahnya mereka hormat pada orang tua. Lama kami berunding, tapi saya ingatkan terus menikah. Terus saya tanya, kalian dua saling mencintai? Iya. Kalau nggak mungkin kami bertanya dengan tapi kami juga mencintai orang tua kami yang satu Protestan satu Katolik. Pertemuan itu tidak menemukan solusi. Saya pun tidak bisa mengerti. Karena bisa bayangkan kisah jagatnya dogma. Ada mengalami. Ya, amin. Jagatnya dogma. Padahal semua doktrin dan dogma itu pasti berasal dari Alkitab. Iya. Tidak mungkin ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Betul. Beda dengan yang lain. Orang Yahudi di samping orang mereka punya Taurat. Orang Muslim di samping Al-Quran mereka punya hadis. Kalau kita enggak, ya cuma satu ini, betul? Maka itu kita nggak bisa cari perbandingan. Nah, bagaimana sumber sama yaitu Alkitab, firman Tuhan? Kok ujungnya bisa pecah sampai hari? Ayo kita mikir, ada yang salah di antara kita. Bahkan sesama Protestan kalau tidak senang mau masuk. Maaf ini saya tanya,
sesama Protestan, jujur jauh, tapi namanya beda. Mau gak mau? Tidak. Maka itu saya katakan kasih. Dan kembali, bertahun-tahun saya menemukan kesulitan-kesulitan ini. Maka itu setelah saya memproklamirkan prinsip saya ini kepada banyak ekosinodal, kepada banyak gereja. Begini loh Ustaz, kalau saya bertemu saudara tapi beda agama, tapi mereka mengakui tiga hal. Satu, Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sah firman Tuhan. Bisa salah dalam terjemahan, tapi tidak bisa salah dalam otoritas. Karena nomor dua, kalau saudara yang tidak sealiran dengan saya, beda baptisan, beda cara doa, beda apa saja, beda perjamuan kudus, asal saudara mengakui Yesus Kristus itu Tuhan dan satu-satunya juru selamat umat manusia. Maka yang ketiga, gereja kita boleh beda, doa kita boleh beda, liturgi gereja kita boleh beda, tapi kalau dua hal yang utama kita saudara. Mungkin sehingga tidak perlu mempermasalahkan baptisanmu selang atau pergi. Gila ini yang selang pun ditanya selang duduk atau selang ke belakang. Benar yang belum saya beritahu. Bukan, kami nggak duduk atau ke belakang, kami duduk. Ada. Bahkan ada beberapa gereja baptisan selang mereka mewajibkan. Kalau kamu gereja kami membaptis orang, tanda dia betul, begitu masuk dalam air dia tambah. Serius. Aduh saudara, yang sama-sama baptisan selam saja dicelurkan ke arah mana itu bisa. Apalagi yang percik dengan selam perjalanan terus harus pakai anggur ini, anggur itu nggak boleh sempat. Rotinya pun harus khusus. Cobalah kita hadapi, baca di Alkitab. Apakah Tuhan Yesus memberi peraturan-peraturan yang aneh-aneh itu? Beliau jawab, tidak. Maka itu apa yang saya temukan dari Tuhan? Nah, jangan sibuk dengan melihat liturgi ibadah kita. Jangan sibuk melihat cara baptisan. Jangan sibuk melihat cara doa, beda cara doa. Yang penting satu, kalau mereka percaya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mutlak firman Tuhan. Bisa salah dalam terjemahan, tapi tidak salah dalam otoritas. Artinya tidak perlu ditambahin lagi. Yang kedua, kalau saudara kita itu percaya Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat, maka yang lain-lain boleh beda, tapi kita apa? Bersaudara. Lihat doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Berapa banyak kali doa Yesus ini saya pernah belajar dari seorang lembaga di Semarang senior. Doa Yesus di Yohanes 17. Kalau istilah kita orang timur, orang Asia, itu seperti pesan orang tua sebelum meninggal. Saya nggak tahu tradisi kamu, toba atau yang lain, tapi saya percaya buat kita orang Asia, orang Indonesia, jawab, penting nggak pesan orang mati? Penting nih, penting. Kita harus hormat. Bahkan kita sedikit antar kakak beradik perang. Karena yang kedua gak dengar ayahnya pesan apa, tapi yang satu dengar, nggak terima. Ya gimana sudah meninggal, suruh bangun lagi ngomong, bisa ribut. Nah, maka itu kalau kita mendengar ada berita Tuhan, pertanyaan pertama
satu apa? Kenapa? Betul? Pertanyaan kedua, pesan apa terakhir? Gak mungkin kan yang ini dari uang berapa? Allah ya, cuma meninggal dari meninggal. Nah, Yohanes 17 itu permintaan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Berarti penting kan permintaan orang yang mau meninggal? Yesus gak minta macam-macam. Yesus gak minta tolong bangunkan gedung gereja ukurannya siap. Enggak. Buatkan mimbar sebesar ini. Tidak. Baca Yohanes 17. Yang dia minta cuma satu. Apa itu? Supaya kita menjadi satu. Enggak banyak permintaan. Waktu saya menikah, uang itu bingung. Sampai saya nggak bisa menentukan siapa yang berkhotbah, siapa yang memberkati. Habis cuma sebagian banyak sekali. Nah, salah satu yang khotbah, ada 7 pendeta yang khotbah. Dan yang meletakkan tangan di kepala kami suami istri itu 11 pendeta. Saya nggak pilih karena bingung saya. Nah, salah satunya yang waktu itu Pak Yusuf. Ya, tahun 80-an kami sering pelayanan pengajian ke Gor Telaga, kami nginep Saudi, hotel seperti ini. Nah, jadi waktu dia dengar saya menikah, kami bilang, saya oh iya. Nah, waktu itu karena saya orang Indonesia, semua yang hadir tidak boleh pakai pakaian Eropa. Gak ada jas, gak ada jas. Harus pakaian Indonesia. Batik, Pak Yusuf permintaan dengan warna kuning, pakaian pengusaha, adat Palembang, bagus. Jadi semua yang ada di pakai jas, tidak ada dikasih batik. Karena saya sangat menghargai Indonesia. Pak Yusuf ini belajar bagus. Dia belum begini awal. Udah kan? Dan ini saya nggak tahu soal pernikahan, karena pernikahan pendeta tahu sendiri. Tapi saya akan bahas soal kesatuan. Mumpung karena saya belum pernah di sebuah acara ketemu pendeta sampai 1.000 orang. Ada 2.000 lebih. Dan kami nggak pakai undangan, karena mengundang sudah bingung. Nanti kalau saya nggak kasih undangan, tidak tersinggung. Kenapa Bapak nggak undang saya? Mentang-mentang saya miskin. Jadi gimana caranya? Waktu itu belum ada Facebook, belum ada sosial media. Saya bilang, siapa saja yang bilang saya menikah, datang. Nah, tolong yang anak-anak yang mau menikah, gak usah pakai undangan, gak usah masukkan Facebook, ya terus masukkan sosial media. Kenapa? Jujur. Sehebat-hebatnya saudara menikah orang kaya, sanggup mengundang semua yang saudara kenal, walaupun uang banyak. Sanggup tidak? Enggak. Kedua, seteliti-telitinya saudara mengingat teman-teman saudara-saudara untuk diundang ke pernikahan. Yakin? Enggak ada yang lupa. Yo jawab. Pasti ada. Yang ketiga, kalau ada yang lupa, wajar nggak pikirannya negatif? Oh, karena aku nggak bisa kasih tahu maka kamu nggak undang. Lu wajar nggak? Wajar. Kita nggak bisa marah pada orang seperti itu karena kita lupa. Nah, pertanyaan berikut, ngomonglah sampai berdosa. Sumpah, aku nggak ingat kalau ada kamu. Loh, percaya malam ini mau pakai sumpah, mau pakai apa? Nah, maka itu saran saya anak yang mau menikah, masukkan Facebook, Instagram, sosial media. Kalau ada yang nggak tahu, ya kamu nggak buka sosial media, nggak tahu. Nggak tahu. Tujuh. Oke, saya lanjut. Jadi gereja gagal. Pak Yusuf berkata, kalau kita berdoa yang jawab siapa? Lain. Kalau kita berdoa yang jawab siapa? Tuhan. Nah, Pak Yusuf
Yesus yang berdoa, siapa yang jawab? Ayo, gereja. Karena dia minta kepada kita. Aku berdoa untuk gereja, untuk murid-murid, bukan untuk dunia ini yang aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah memberikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Saya lompat ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah memberikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah memberikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia. Saya memberikan surat kepada mereka. Doa Tuhan Yesus 11 itu seperti doa seorang ibu yang sadar dia harus menikah. Dan ibu ini punya banyak anak. Lalu ibu ini titip anak-anaknya ke papanya anak-anak. Berikan saya berkata, kan begitu. Ini baru 3 ayat kita baca. Kalau sudah baca lengkap, tak harus jaga mereka, karena aku tidak bisa jaga mereka. Aku akan kembali. Lindungi mereka dari yang jahat, karena Yesus tahu kalau dia pergi, yang jahat akan menyerang gereja, dan itu tidak bisa. Nah, ini berpas. Kalimat ayat 11 ya. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Baca. Pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah memberikan kepada. Sekarang saya setuju Alkitab bahasa obat yang terjemahkan. Tidak ada kata-kata, tapi jauh. Betul-betul saya tidak bayangkan. Bahasa Jawa juga begitu. Yehuda. Jadi Allah itu bukan nama berarti. Itu namanya Tuhan Muslim. Recording in progress. Oh, nama Bapak kita itu Yahweh. Tidak usah diberitahu. Itu Bapak ada kita. Ya, coba bacakan bagian kamus belakang. Cari kata Tuhan. Ini lembaga kita tulis kata Tuhan. Jelas. Yang punya kitab silakan buka bagian kamus di belakang. Oh, itu pasti ada nyanyian. Itu jemaatnya. Kamus kata Tuhan. Ada? Ya, berdiri Pak supaya kencang. Kata Tuhan. Terima kasih. Berdiri Pak, apa isinya? Ini bakal kita. Salinan dari nama Tuhan. Ya. Tuhan, salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Ya sudah. Terima kasih. Jadi nggak usah dicepat siapa nama kita. Salinan dari nama Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Dia. Jadi nama Bapa kita jelas. Oke, saya nggak bahas itu. Kalau Tuhan Yesus minta supaya gerejanya dipelihara dalam satu nama, berhasil atau gagal Tuhan Yesus ini? Saya tanya, berhasil atau gagal? Gagal. Kenapa gagal? Bapaknya satu, mamanya banyak. Itu maksud saya. Ada mama HKBP, mama JPKP, ya, mama Pantekosta, mama Protestan, mama Katolik, ya. Karena kita masing-masing berinduk dan menginduk salah satu
dominasi. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa mendengar doa Yesus. Seharusnya tidak apa-apa nama gereja, tidak apa. Tapi ingat nama Bapa. Nah, ini yang kita harus sadar dalam hidup. Kalau ini terjadi, coba saudara, ayat 21. Saya tanya kepada ibu bapak saudara-saudara yang soal kepemimpinan, kita akan baca di sesi kedua. Izinkan saya panitia, maaf karena nanti sore saya harus berangkat ke Australia via Kuala Namu, Singapura. Jadi saya akan cepat ya untuk beres-beres. Nanti setelah sesi ini saya sambung sesi kedua, makan setelah sesi. Ada snack? Oh sudah dibagi. Bapak-bapak ya, terima kasih. Tiba-tiba saya berubah. Artinya memang saya janji sama orang hebat ini akan luar biasa. Sampai sore, sampai besok KKN dunia tiba-tiba saya harus berangkat ke Australia karena sesuatu yang tidak bisa tinggalkan. Dua satu-satunya mereka yang kalau satu-satunya permintaan doa Yesus hanya berdoa supaya kita menjadi satu. Tapi satu-satunya perintah yang Yesus berikan kepada gereja sebelum dia kembali ke surga, pergilah kamu, terus, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan semua bangsa menjadi murid. Itu perintah. Jadi saya ulangi, kalau permintaan yang cuma satu, supaya kita menjadi satu. Perintah juga cuma satu, pergi menginjil. Maka itu kenapa Lorenza dan beberapa missionaris dari Eropa dan Jerman tiba di tanah Batak di Sumatera Utara zaman itu karena perintah. Tapi perintah itu, permintaan nama perintah itu tidak akan jadi kenyataan sebelum ada satu yang kita kenal. Itu satu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kau Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Jadi antara Bapa dan Yesus itu kesatuan yang luar biasa. Agar mereka juga di dalam kata supaya ini menentukan supaya apa? Baca supaya apa? Mereka percaya kita siapa? bahwa Yesus Bapa Tuhan yang telah mengutus. Jadi menurut ayat ini, percuma kita mengadakan seminar-seminar penginjilan, percuma kita mengundang penginjil-penginjil dari Amerika, dari Eropa dan Australia untuk mengajar kita dengan metode-metode yang wah, dengan alat-alat penginjilan yang wah. Ternyata yang membuat dunia itu percaya Yesus datang dari sana hanya kalau kita bersama. Amin. Maka itu saya lupa tahun berapa, 80-an awal-awal, ketika Roh Kudus memberikan saya 217 ekor usaha. Hampir saya tidak pernah ikut lagi acara-acara seminar penginjilan. Mengapa dunia tidak bisa percaya Yesus diutus oleh siapa? Karena dunia sendiri bingung. Yesus pakai baju Katolik, Yesus dipakai baju Protestan, Yesus diberi baju Pentekosta, Baptis, Advent dan sejenisnya. Akhirnya orang bingung. Jadi aku harus percaya Yesus pakai baju apa? Berarti kalimat bingung. Maaf ini saya tanya, maaf ya, saya bukan maksud apa-apa, ingin tanya. Tahun 95, waktu itu gereja GP itu membuat perayaan sekian puluh tahun Injil masuk ke tanah Karo, dan acara
bulan ini. Nah, saudara, ternyata sudah sekian tahun Injil ada di tanah Pak. Tapi akhir waktu itu ketua sinode sudah dipasangkan lagi. Ternyata masih ada hampir 40% orang yang masih ateis. Saya pernah diundang 150 tahun Injil masuk ke tanah Sumba. Gereja Kristen Sumba berapa tahun yang 150 tahun Injil di tanah Sumba. Masih ada kurang hampir 50% orang Sumba masih ada kepercayaan. Injil nggak bisa menyelamatkan semua orang. Ya kita, karena kita masih terkotak, belum menjadi satu. Selama dunia masih melihat Yesus itu warna-warni, karena juga masing-masing gereja yang berbeda, maka dunia gak akan percaya dia berasal dari mana. Karena kalau orang Katolik datang, mereka berkata ini adalah Injil yang benar, kamu jadi Katolik. Kalau orang Pentakosta datang, berkata ini adalah Injil yang benar, kamu jadi Pentakosta. Kalau orang Advent datang, kamu harus percaya Injil Advent, kamu jadi Advent. Saya berkata betul-betul. Akhirnya Yesaya 2, mari Yesaya 2 ayat 2 dan Yesaya 2 ayat 3. Ini gak terjadi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya dia bagaimana mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Izinkan saya mengatakan, sebab dari gereja yang benar akan baca akan keluar pengajaran dari firman Yahweh dan Yesus. Ketika gereja tidak bersatu dan masing-masing kita memaksakan dogma, saya izinkan saya bertanya, bukan dogma apa, wajar atau tidak kalau ada seorang pemimpin, seorang Kristen, seorang murid Yesus pegang satu dogma, kalau ketemu saudara lain dari doktrin yang berbeda, dan itu terjadi saja. Setiap kita yang pegang satu doktrin pasti berkata, aku yang benar, aku yang salah. Ya. Betul atau salah? Betul. Padahal sumbernya satu. Mana tadi? Alkitab. Bagaimanapun kita dilantik, dipilih, ditabiskan jadi seorang pemimpin, tapi kalau kita tidak menjadi pemimpin umat untuk bangsa, kalau kita jadi pemimpin hanya di seputaran gereja kita saja, bagaimana Yesaya 2 akan tergenap ini? Coba ayat 2. Apa yang terjadi? Ayat 2. Akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit. Hasilnya segala bangsa akan berduyun-duyun ke rumah Tuhan untuk diajar tentang jalan-jalannya, dan supaya bangsa-bangsa berjalan menempuh jalan kebenaran itu, sebab firman Yahweh keluar dari Yerusalem, keluar dari gereja. Kira 2 sesi kita berkumpul memang singkat sekali, tapi dalam firman ini mengubah konsep.
orang-orang di luar sana yang belum percaya Yesus. Ayo kita melihat supaya dia yang percaya bahwa percaya Yesus yang satu, Bapa yang satu, dan Roh Kudus yang firman. Itu yang Tuhan cari di antara memberikan Injil yang murni. Bagian terakhir di sesi ini, bagaimana caranya kita bisa mudah jadi pemimpin di luar sana? Saudara, pemimpin itu harus dimulai di rumah. Setuju? Setuju. Maka itu Rasul Paulus menulis surat Timotius. Kalau kamu seorang gembala, seorang pemimpin, tapi gak bisa ngatur keluarga, nggak baik. Maka itu ibu bapak saudara-saudara, bagaimana sikap kita di rumah? Lalu apa yang terjadi dengan anak-anak? Sebagai hamba Tuhan, saya memegang satu prinsip yang para senior saya dulu memegang. Begini, kalau ada anak pendeta tidak mau dengan khotbah orang tuanya yang pendeta, ada nggak anak pendeta yang mau dengar? Ada. Alasannya pasti cuma dua. Dan itu satu, yang dikhotbahkan si pendeta tidak dilakukan di rumah. Anak gembala seperti ini tidak akan mau dengar ayah ibunya khotbah karena dilakukan di rumah. Catat, saya pegang itu sampai hari ini. Nomor dua, kalau ada anak pendeta yang mau dengar khotbah ayah ibunya pendeta, maaf ya, ini bukan dari saya sekretari senior. Anak-anak pendeta itu sudah hafal khotbah apa. Kira-kira betul atau salah? Karena bapak ibunya pendeta ini gak ada hal baru yang disampaikan. Sampai anaknya lagi apa? Boleh lihat habis ini pas pakai air. Ayolah para gembala, para pemimpin, biarlah kita jadi pemimpin gak hanya waktu di luar, tapi dalam rumah yang penuh. Bahkan tidak sedikit istri pendeta, istri gembala gak respect pada suaminya yang seorang pemimpin, karena suaminya galak, tidak melakukan firman. Bahkan tidak sedikit istri gembala, anak-anak gembala punya kalimat ini. Heran bapak itu, kalau di luar bisa baik pada semua orang, tapi di rumah galak. Loh, saya cuma tanya, ada nggak yang seperti itu? Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Nah, kalau itu model kita, ayo berubah. Lakukan firman itu di hidup kita lebih dulu. Amin. Supaya di rumah menilai kita pemimpin dan gembala yang baik atau tidak. Kalau di rumah kita dapat pengakuan dari orang rumah, maka kalau kita di luar rumah jadi pemimpin, pasti ada stempel munafik. Kapan kita para pemimpin di stempel munafik? Kalau yang kita buat di luar rumah dan di rumah kita. Serius. Kita begitu pula guru-guru agama, guru-guru Sulami. Anak-anak kita nggak perlu dikatakan untuk dengar kita, untuk perlu kita. Izinkan anak-anak melihat kelakuan. Amin. Ayat terakhir itu sesi. Roma 15 ayat 17. Roma 15 ayat 17. Jelas sekali yang Tuhan minta. Roma 15. Jadi
Sebab yang ada sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang artinya kalau kita berkhotbah, kita mengajar, menyampaikan firman Tuhan, enggak cuma dalam ibadah, tetangga-tetangga kita pun perlu mendengar firman. Karena di Yesaya 2, saya banyak bergerak di bidang di desa-desa. Saya selalu memberi saran teman-teman saya kembali. Paling tidak sebulan sekali, hai kepala-kepala, bapak Tuhan, rajin-rajin datang ke kantor kelurahan atau kecamatan di wilayah kita tinggal. Untuk apa? Lihat statistik. Dalam bulan ini berapa warga yang cerai? Katakan amin, itu bagian kita. Karena perceraian keluarga kita itu merusak anak-anak keluarga yang rusak karena perceraian orang tuanya. Anak-anak itu pasti buat masalah. Betul? Baca statistik berapa keluarga yang enggak sejahtera, miskin, susah makan. Berapa jumlah janda dan anak yatim di desa dan yang lain-lain kesana. Itu wajib. Begitu Yesaya 2 tadi jelas sekali yang harus datang ke rumah yang baik Tuhan untuk minta diajar supaya mengenal jalan-jalannya segala bangsa dan banyak suku bangsa. Kalau kita berpatokan pada Yesaya 2, maka tidak boleh kita jadi gembala pemimpin hanya untuk jemaat sendiri. Melihat keluar orang-orang susah tidak harus dimasukkan ke gereja kita. Layani itu panggilan Tuhan Yesus. Lalu berkata-kata tentang apa? Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus pun. Maaf, izinkan saya berkata, karena saya sering belajar bertemu dengan banyak hamba Tuhan Indonesia luar negeri. Saya itu sedih kalau saya datang ke sebuah ibadah, khotbahnya 30 menit, terus yang dikhotbahkan buku. Saudara, saya baca buku ini karangan ini, wah itu luar biasa. Selesai menerangkan buku itu, coba ini buku yang kedua saya berkata begini, 66 kitab yang kita punya, Kejadian sampai Wahyu 60. Sudah habis kita khotbahkan belum? Bagaimana yang 66 kitab ini gak habis-habis kita khotbahkan? Lalu kita ambil buku dan karangan manusia. Gimana Kristus? Makanya Paulus tegas, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus pun. Tahu dikatakan kecuali apa? Tidak ada yang lain kecuali. Nah, saya akan uraikan ayat ini. Tolong jawab pertanyaan saya. Dari mulai Injil Matius sampai kita dan yang paling banyak itu Kisah Rasul. Kita ini dipanggil menjadi saksi atau menjadi pengkhotbah? Saksi. Jelas. Saudara tidak akan menemukan satu kata pun berkhotbah yang diminta oleh Yesus bersaksi tentang apa? Nah, ini tulisan Paulus. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus oleh Kristus. Siapa penginjil pertama di dunia? Yang bisa jawab dapat dari sepeda atau minta Pak Jokowi.
Siapa penginjil pertama di dunia? Itu kan lulusan teologi, lulusan Alkitab. Pelacur di Samaria. Coba kita buka Yohanes 4:39. Saya syok. Mengapa firman Tuhan menulis penginjil pertama bukan dokter teologi, ini penginjil itu MTH ini audit pelacur. Dan banyak atau sedikit? Banyak orang Samaria dari kota itu terus telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan yang bersaksi bukan berkata. Apa saksi yang disaksikan? Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah berbuat. Saudara, menjadi saksi itu masih berlaku hukum ketat sampai hari ini. Apalagi kasus-kasus pengadilan. Mengapa di pengadilan wajib bukan harus ada saksi? Sebab jaksa dan hakim tidak bisa memutuskan sebuah perkara dan memberi hukuman kalau tidak ada saksi. Betul atau tidak? Maka itu saksi itu harus disumpah untuk mengatakan dia tidak diberikan. Bukankah kalimat ini ada di Matius 12? Kalau dia katakan dia tidak katakan tidak. Lanjut. Selesai dari itu rasanya disini. Wih, kenapa? Nah, bersaksi, maaf, itu gak perlu sekolah, gak perlu kuliah. Kalau berkhotbah, perlu kuliah. Tapi kalau bersaksi gak perlu. Bersaksi itu hanya menceritakan yang dialami, yang dilihat, dan didengar. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Nah, mengapa banyak orang Kristen, banyak murid Yesus tidak berani bersaksi? Alasannya dua. Tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Makanya tidak ada bahan ngomong. Tapi mulut kita kurang ajar. Kalau ngomongin orang lain daripada kita kesulitan dari saksi. Betul atau salah? Bertobat. Yang seharusnya kita punya banyak waktu dan banyak bahan cerita tentang Tuhan Yesus. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus kembali ke Roma 5. Aku tidak berani berkata apa-apa tentang Tuhan kecuali apa saja yang telah Yesus kerjakan. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan ini, menjadi saksi itu gampang atau tidak? Gampang. Gampang. Saya beri contoh lagi ya. Ini zaman Jokowi. Presiden kita yang saat ini suka meraih. Misalnya suatu kali, ya Pak Jokowi lagi kunjungan Sumatera Utara, saya nggak tahu kabupaten mana. Pak Jokowi itu suka makan suatu kuliner. Dan kalau ada masakan daerah yang Pak Jokowi coba ya, soto. Jokowi misalnya datang ke Kabupaten Langkat. Langkat itu makanan apa kuliner yang paling terkenal? Bebek. BPK. Nanti menunya juga. Mana konsumsi? Oke, lanjut. Tapi Jokowi kan makan ini. Oke. Jadi suatu siang Presiden kunjungan ke Langkat dan mampir makan siang di sebuah warung yang terkenal di Kabupaten Langkat. Ternyata hari itu tanpa dengan kebetulan dan perjanjian ada seorang dari kita yang duduk di sini hari ini lagi makan siang di warung ini. Pas saudara lagi makan siang, Presiden masuk. Saudara sengaja kita ngomong tidak sengaja. Karena warungnya kecil, saudara persoalan TV, video, oke? Sore hari muncul di TV, kamu makan dengan Presiden, bukan kelihatan di TV,
Cuma kebetulan. Tapi pertanyaan saya, saudara bisa cerita tentang makan siang yang cuma sebentar dengan presiden? Itu 3 bulan habis apa ceritanya? Gak jauh ceritanya, habis apa ceritanya? Tidak akan. Tahun depan ada keluarga mendatang dari Kalimantan. Tahun lalu aku makan dengan presiden. Padahal gak sengaja. Tapi bahan cerita tidak habis. Ngerti gak saudara? Ngerti. Maka itu keterlaluan kita mengaku Kristen, mengaku murid Yesus, mengaku anak Bapa di surga, nggak punya bahan cerita tentang orang hebat. Betul? Berarti kita ngapain? Belum ketemu Yesus. Yang ketemu nggak sengaja dengan presiden cerita habis. Masa yang Yesus sengaja menemui kita dalam pertobatan hari ini? Kiranya sesi yang pertama ini menyadarkan kita dipanggil berkhidmat, tapi jadi sabar. Dan tidak perlu sekolah, cuma cerita-cerita. Belum selesai ayat 18. Sebab itu sebenarnya aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali dalam kata bekerja sesuatu yang itu. Yang banyak yang itu. Memimpin siapa? Bangsa lain. Iya suruh percaya Yesus. Loh, bangsa lain disuruh percaya Yesus. Belum. Ngapain kita saudara menjadi anak Tuhan, jadi pemimpin hanya untuk sebuah Kristen? Tuhan sedih untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh nah ini. Kalau kita cuma pintar berkata-kata, menyampaikan firman, tapi tidak ada perbuatan, itu munafik. Dan kemunafikan ini yang menyebabkan orang di rumah nggak mau percaya kita. Sedih. Maka itu semangat pemimpin dalam firman ini menyadarkan di rumah. Bagaimana supaya orang-orang rumah melihat itu Yesus di dalam hidup? Kita berhasil memimpin di rumah, maka kalau kita keluar orang lain, karena di rumah pasti kita orang-orang itu. Setuju? Bisa berubah seperti itu? Ya harus. Karena ini yang menentukan atas kehidupan kita. Paling